Dilihat sepintas, bongkahan batu andesit di Desa Sumberagung, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini tampak seperti bongkahan batu biasa. Batu ini ditata oleh warga dengan bentuk sedemikian rupa untuk menandai adanya makam dari salah seorang pengikut Pangeran Diponegoro pada masa perjuangan merebut kemerdekaan. Sejak awal ditemukan, telah banyak bebatuan andesit yang telah dicuri oleh masyarakat. Namun sebagian di antaranya telah dikembalikan dengan alasan pelaku pencurian mengalami berbagai masalah dalam kehidupannya. Terlepas dari cerita keberadaan makam pengikut Pangeran Diponegoro tersebut, sebagian sejarawan meyakini bebatuan andesit di Dusun Panasan yang tak jauh dari Dusun Mireng di Desa Sumberagung, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini adalah tempat penting di masa lalu. Bebatuan ini diduga merupakan puing candi yang telah runtuh dan rusak ratusan tahun silam. Bahkan berdasarkan keterangan dalam Kitab Negara Kertagama Pupuh 46 disebutkan bahwa candi yang ada di tempat ini bukanlah candi tempat peribadatan biasa, tetapi merupakan candi tempat pendarmaan bagi Dyah Lembutol, seorang perwira Yuda dari Kerajaan Singasari. Terkait siapa sebenarnya Dyah Lembutol tersebut hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan ahli sejarah. Sebagian meyakini Dyah Lembutol adalah ibunda dari Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Namun, sebagian sejarawan meyakini Dyah Lembutol adalah ayah dari Raden Wijaya. Dalam tafsir Kitab Negara Kertagama yang ditulis Profesor Slamet Mulyana disebutkan bahwa yang dimaksud Dyah Lembutol sebagai perwira Yuda adalah seorang panglima perang pada masa Singasari dipimpin oleh Raja Kertanegara. Saat itu, peran Dyah Lembutol dianggap sangat strategis sehingga dituliskan dalam Kakawin Negara Kertagama, bahkan disanjung sebagai sosok yang gagah berani di medan perang. Selain itu, dalam Kitab Negara Kertagama Pupuh 47 juga disebutkan bahwa Dyah Lembutol adalah putra dari Narasingamurti atau ayahanda dari Sri Bagindanata, Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Dyah Lembutol adalah ayah dari Raden Wijaya. Meski demikian, penafsiran mengenai siapa sebenarnya Dyah Lembutol hingga kini masih terus berkembang dan terbuka lebar. Meski sosoknya masih menjadi perdebatan, namun tafsir mengenai di mana Dyah Lembutol didarmakan setelah meninggal dunia tampaknya belum ada yang memperdebatkannya. Dalam Kitab Negara Kertagama Pupuh 46 disebutkan bahwa setelah wafat, Dyah Lembutol didarmakan dalam sebuah candi di Mireng lengkap dengan arca Buddha. Mireng yang menjadi tempat candi pendarmaan tersebut diyakini berada di Dusun Mireng, Desa Sumberagung, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang ini. Pada masa Majapahit, wilayah Mireng yang berada di tepi Sungai Brantas ini adalah sebuah desa yang menjadi pelabuhan dan sarana transportasi penduduk. Mireng diduga juga menjadi dermaga yang tak jauh dari Watu Dakon sebagai salah satu pintu gerbang masuk Kerajaan Majapahit dari perairan. Sedangkan arca Buddha yang dimaksud dalam Pupuh 46 Kitab Negara Kertagama berada di Candi Mireng kini sudah tidak bisa kita temukan. Arca Buddha tersebut diduga telah hilang atau tertimbun tanah bersamaan dengan runtuhnya candi ini.
dengan penemuan batu candi yang berada di Dusun Panasan atau sekarang atau lebih dikenal dengan Mireng ya. Nah, saya coba untuk merunut dari tinggalan tersebut di dalam Negara Kertagama yang ditulis Prapanca dan diterjemahkan ini tafsir sejarah negara Kertagamanya Profesor Dr. Slamet Mulyana. Di Pupuh 46 itu jelaskan bahwa ayah dari Nararya Sanggrama Wijaya atau Nararya Wijaya itu bernama Dyah Lembutal. Dyah Lembutal sendiri dinyatakan sebagai perwira Yuda, orang yang sangat kuat, senopati perang zaman Singosari. Nah, beliau dipercandikan di Mireng. Nah, dari kata Mireng yang disebut di negara Kertagama atau Desa Warnana Pupuh 46 itu dan dikaitkan dengan topografi, toponimi, kemudian juga temuan-temuan di Dusun Mireng, Kecamatan Megalo, tepatnya Desa Sumberagung itu, saya menduga bahwa itu memang percandian yang dikhususkan untuk beliau Dyah Lembutal, ayahnya Raden Wijaya, seperti itu. Bagaimana itu bisa diyakini sebagai candi? Nah, Hayam Wuruk dalam perjalanan Muhibah yang juga disebut di negara Kertagama itu membangun atau merehab, memugar sekitar 27 candi. Yang dimaksud adalah candi makam. Karena candi itu belum tentu sebagai tempat peribadatan yang seperti kita kenal tempat peribadatan agama-agama sekarang, tapi percandian masa lalu itu lebih mengarah pada punden, ya, punden atau pepunden, yang percandian yang dikhususkan untuk candi makam. Jadi ada kerabat atau raja besar yang dipercandikan dengan tokoh tertentu seperti itu. Apa yang membuat Anda yakin batu-batu yang ada di situ batu candi? Ya, dari teksturnya, kemudian dari bentuk-bentuknya itu mengarah pada batu candi. Dan kalau tadi saya sebut tentang ada topografi, toponimi. Topografi itu permukaan bumi ya, permukaan bumi. Posisi Dusun Mireng, Desa Sumberagung itu dekat dengan aliran Sungai Brantas. Itu topografi. Toponiminya, nama Mireng yang di negara Kertagama masih ada nama Mireng yang ada di dusun tersebut. Kemudian ada tinggalan batu-batu andesit yang diduga merupakan batu candi. Nah, dari tiga hal ini saya menduga bahwa apapun masih dalam taraf dugaan, itu adalah percandian Dyah Lembutal. Sebelumnya apa pernah ada penelitian mengenai mungkin ada struktur yang di dalam tanah dan mungkin perlu untuk diekskavasi? Selama ini saya belum pernah mendengar itu, atau lebih konkretnya bisa ke BPCV Trawulan. Jadi baru terlihat yang ada di permukaan saja. Betul. Hal lain yang mungkin bisa menjadi petunjuk bahwa itu memang tempat percandiannya Dyah Lembutal, apa Pak? Ya, kita mengacu bahwa Jombang itu historical landscape, jadi setiap bentang tanahnya mengandung sejarah. Temuan-temuan besar yang berturut-turut, bertubi-tubi, misalkan temuan tentang situs Sumber Beji di Ngoro, kemudian temuan tentang tahun 2007 yang lalu situs Candi Pundong yang diduga Mataram kuno. Kemudian banyak temuan yang kadang juga tidak dilaporkan, kan sifatnya kecil-kecil dan sporadis. Nah, juga ada percandian di Tamping Mojo, ada juga di situs sekitar Watu Gilang, tapi itu sudah hilang ya. Nah, dari situlah kemudian dugaan yang menguatkan bahwa tinggalan batu fragmen candi ya, batu-batu candi di Mireng itu mengarah pada Pupuh 46 di negara Kertagama tentang percandian untuk Dyah Lembutal.